Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, sebelumnya Ibu absen kalian dulu ya. Kalau namanya dipanggil bilang hadir ya. Azam, Azim, Devan. Wah, hadir semua ya. Alhamdulillah, hebat-hebat kelas ini, rajin-rajin, hadir semua. Pada semangat untuk belajar ya? Iya. Nah, sekarang kita semua berdiri dulu ya. Kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Kenapa sih kita harus menyanyikan lagu wajib nasional? Karena sebagai bentuk penghargaan kita kepada para pahlawan yang telah mendahului kita, yang telah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Nah, siapa sekarang yang mau mimpin nyanyi lagu wajib nasional? Menemani Ibu ke depan. Fatimah, boleh Fatimah maju ke depan. Semuanya berdiri dulu. Kita hari ini akan menyanyikan lagu wajib nasional Tanah Airku. Tapi pada saat menyanyikan lagu wajib nasional jangan ada yang bertepuk tangan ya. Semuanya posisinya siap. Bisa? Bisa. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Tanah air putih merupakan kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Ya, silakan duduk kembali Fatimah. Oke, semuanya boleh duduk kembali. Nah, sekarang sudah siap semua belum nih untuk belajar? Kalau sudah siap semua, coba keluarin alat tulisnya, buku tulisnya, pena. Ya, semuanya, ayo dikeluarkan dulu. Sudah siap semua? Oke, kalau sudah siap semua, sekarang Ibu mau nanya nih, masih ada yang ingat enggak minggu kemarin kita belajar tentang apa? Iya, betul Derpan. Tepuk tangan semua untuk Derpan. Iya, jadi minggu kemarin itu kita belajar tentang bilangan caca. Ada yang masih ingat bilangan caca itu apa? Apa Fatimah? Iya, jadi bilangan caca itu ialah bilangan bulat yang tidak ada negatifnya, dimulai dari 0 sampai tak terhingga, sampai 100, sampai 1000, sampai 10.000, sampai 1 juta, iya sampai seterusnya. Nah, sekarang Ibu mau tanya sama kalian, hari ini kita akan belajar tentang apa? Minggu kemarin sudah Ibu bilang kita hari ini akan belajar tentang apa? Kita hari ini akan belajar tentang bangun data. Iya, tentang bangun data. Bangun data. Iya, jadi kita hari ini akan belajar tentang bangun data. Nah, ada yang tahu nggak bangun data itu contohnya seperti apa? Nggak tahu? Segitiga, ya segitiga. Nah, coba Ibu mau tanya sekarang, pernah nggak kalian melihat contoh persegi dan segitiga di sekitar rumah kalian? Pernah? Kalau pernah, coba sebutkan apa contohnya. Contoh segitiga di rumah kalian apa? Penggaris yang bagaimana? Ya, penggaris yang segitiga itu ya. Terus apa lagi contohnya yang lain? Atap rumah, iya ini atap sekolah ini ya, bentuknya segitiga. Apa lagi? Kalau persegi apa contohnya? Bingkai foto, bisa bingkai foto. Terus apa lagi? Iya, bingkai foto bisa juga persegi panjang. Iya, betul. Nah, kalau misalnya kita gabungkan antara segitiga
Nah, pasti kalian bertanya-tanya kan, kenapa sih kok kita harus belajar tentang bangun data ini? Iya kan? Iya. Kenapa sih kita harus belajar bangun data ini? Agar kalian itu bisa menyebutkan dan menuliskan ciri-ciri dari bangun data. Apa saja bangun data itu? Ciri-cirinya bagaimana? Ciri-ciri dari bangun data persegi dan segitiga. Agar kalian juga mampu untuk menggabungkan dari beberapa bangun data itu yang membentuk suatu pola baru, dan juga agar kalian mampu menguraikan dari bangun data tadi. Jadi itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Sekarang sudah siap semua belum nih untuk belajar? Sudah. Kalau sudah siap semua, mau nggak kalau kita melakukan ice breaking dulu? Ice breaking itu apa? Ice breaking itu bisa kita lakukan dengan bertepuk tangan, bisa kita lakukan dengan bernyanyi agar pembelajaran kita itu tambah semangat. Iya, agar pembelajaran kita itu tambah semangat. Nah, sekarang siapa yang mau nemenin ibu ke depan? Mimpin ice breaking. Azam, iya sini Azam maju. Kita hari ini semuanya berdiri dulu, ayo berdiri dulu. Ya, kita hari ini akan melakukan ice breaking tepuk semangat. Mau? Iya. Kita mulai ya. 1, 2, 3, tepuk semangat. Dan ding 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 dan ding 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 semangat. Nah, sudah selesai ya. Silakan duduk kembali ya, Zam. Jangan duduk semuanya. Nah, sekarang kita mulai ya belajarnya. Nah, sekarang Ibu akan menampilkan video tentang bangun data. Kalian perhatikan dulu ya, nanti Ibu akan tanya ya. Kita kali ini, kita akan belajar matematika kelas 4 SD dengan materi ciri-ciri bangun data khususnya segi bangun. Tahukah kalian, bangun data merupakan sebuah bangun yang berbentuk datar yang dibatasi oleh garis-garis lurus atau garis lurus. Pada video kita kali ini, kita akan khusus mempelajari segi banyak. Apa itu segi banyak? Segi banyak merupakan bangun datar terbentuk yang dibentuk oleh garis-garis lurus yang saling berhubungan. Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa ciri-ciri segi banyak antara lain: 1. Dibatasi oleh garis atau sisi. 2. Memiliki daerah yang tertutup. Sudah ya? Oke, kalau sudah ya. Nah, tadi kan sudah nonton semua videonya. Sekarang Ibu mau tanya sama kalian, memperhatikan semua nggak tadi? Memperhatikan. Kalau memperhatikan, sekarang Ibu mau tanya sama kalian. Ada yang bisa menyebutkan apa itu pengertian dari bangun data? Iya, apa Azim? Iya, betul. Tepuk tangan untuk Azim. Jadi, bangun datar adalah jadi bangun datar tadi adalah sebuah bangun yang berbentuk datar yang dibatasi oleh garis-garis lurus dan garis lengkung. Nah, tadi kan sudah dijelaskan di sini ada kan penjelasannya tentang segi banyak. Sekarang Ibu mau tanya segi banyak itu apa? Ya, jadi segi banyak merupakan bangun datar tertutup yang dibentuk oleh garis-garis lurus yang saling berhubungan. Ya, segi banyak ini dibedakan menjadi dua nih. Ada segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Ada yang tahu nggak segi banyak beraturan itu apa? Contohnya. Nah, itu tunjukin ya. Sini ya. Di buku cetak kalian ada. Ya, ini segitiga sama sisi. Segi banyak beraturan. Contohnya itu segitiga sama sisi, segi 4 beraturan, segi 5 beraturan, segi 6 beraturan, segi 8 beraturan, dan lain-lain. Apa saja sih ciri-ciri dari segi banyak beraturan itu? Ya, coba baca di buku cetaknya. Iya, besarnya sudut-sudut dari segi banyak beraturan adalah sama. Terus panjangnya sisi-sisi segi banyak beraturan adalah sama. Segi banyak beraturan mempunyai simetri lipat yang sama dengan jumlah sudut-sudutnya. Terus yang keempat, segi banyak beraturan mempunyai simetri putar yang sama dengan jumlah sudut-sudutnya. Kalau yang kedua tadi segi banyak tidak beraturan. Nah, apa ciri-ciri dari segi banyak tidak beraturan itu? Yang pertama, besarnya sudut-sudut dari segi banyak tidak beraturan adalah tidak sama. Panjang sisi-sisinya juga berbeda
tidak memiliki simetri lipat yang sama dengan jumlah sudutnya. Dan yang terakhir, segi banyak tidak berat ini mempunyai simetri putar yang tidak sama dengan jumlah sudutnya. Selanjutnya nih, ada coba lihat dulu. Nah, di sini ada banyak. Bentar ya, dulu. Nah, selanjutnya itu segitiga. Apa sih ciri-ciri dari segitiga itu? Tadi sudah nonton. Ibu tulis dulu ya, jangan lupa. Bangun data, segi banyak ya. Segi banyak tadi yang tadi, segi banyak. Dibedakan menjadi dua. Ada. Nah, ini yang pertama segi banyak tadi ya. Segi banyak adalah bangun datar tertutup. Nah, selanjutnya itu segitiga. Segitiga. Nah, segitiga ini, tahu kan segitiga? Apa tadi contohnya? Iya, atap rumah. Segitiga ini dibedakan menjadi dua. Ada segitiga berdasarkan sisinya dan segitiga berdasarkan sudutnya. Coba sebutkan ciri-ciri dari segitiga. Siapa yang bisa? Azam, coba Azam, apa ciri-ciri dari segitiga? Iya, jadi ciri-ciri dari segitiga itu memiliki tiga sisi, memiliki tiga sudut, dan memiliki tiga titik sudut. Iya, ini kan misal segitiga. Nah, sisi ke-1, sisi kedua, sisi ketiga. Ini sudut ke-1, sudut kedua, dan sudut ketiga. Titik sudut A, titik sudut B, titik sudut C. Nah, segitiga tadi kan dibedakan menjadi dua nih. Ada segitiga berdasarkan sisinya dan segitiga berdasarkan sudutnya. Kalau segitiga berdasarkan sisinya dibedakan juga menjadi tiga. Coba baca, ini segitiga berdasarkan sisinya ini ada tiga kan? Yang pertama ada segitiga sama sisi. Yang kedua segitiga sama kaki. Dan yang ketiga itu segitiga sembarang. Apa sih segitiga sama sisi ini? Nah, sekarang segitiga sama kaki. Apa sih segitiga sama kaki itu? Iya, segitiga sama kaki itu ialah segitiga yang sisi yang berhadapan ini sama panjang. Alasnya berbeda. Ini kakinya ini sama panjang kedua sisinya ini. Itulah disebut dengan segitiga sama kaki. Nah, yang terakhir segitiga sembarang. Apa sih segitiga sembarang itu? Nggak tahu. Segitiga sembarang ialah segitiga yang ketiga sisinya ini berbeda panjangnya. Iya, tapi membentuk bentuk segitiga, tapi panjang dari setiap sisinya ini berbeda. Itulah dikatakan dengan segitiga sembarang. Ini segitiga berdasarkan sisinya. Kalau segitiga berdasarkan sudutnya ada tiga juga. Nah, ada segitiga tumpul, ada segitiga siku-siku, dan segitiga lancip. Kalau segitiga lancip, apa sih segitiga lancip itu? Iya, segitiga lancip ialah segitiga yang ketiga sisinya ini merupakan sudut lancip. Sudut lancip itu apa? Iya, sudut yang kurang dari 90 derajat. Jadi 80 derajat itu merupakan sudut lancip bukan? Iya, 80 derajat itu sudut lancip. Nah, segitiga lancip ini ialah segitiga yang ketiga sudutnya ini merupakan sudut lancip kurang dari 90 derajat. Yang kedua, segitiga siku-siku. Kalau segitiga siku-siku apa? Iya, segitiga siku-siku ialah segitiga yang salah satu sudutnya ini merupakan segitiga yang berbentuk siku-siku. Berbentuk siku-siku maksudnya apa sih, Bu? Nah, maksud yang berbentuk segitiga siku-siku ini ialah bentuknya itu 90 derajat pas. Iya, 90 derajat. Kan semua total derajat itu 360 derajat. Nah, kenapa ini 90 derajat? Berbentuk seperti ini. Ya, lurus ke atas dan ke bawah. Itulah yang dinamakan dengan segitiga siku-siku. Salah satu sudutnya itu besarnya 90 derajat. Nah, kalau segitiga tumpul, apa sih, Bu, segitiga tumpul itu? Apa coba segitiga tumpul? Ada yang tahu Pak? Iya, betul Fatimah. Segitiga tumpul ialah salah satu sudut dari segitiga ini merupakan sudut tumpul. Sudut tumpul itu kurang dari 90 atau lebih dari 90 derajat? Iya, lebih dari 90 derajat. Jadi, segitiga tumpul ialah salah satu dari sudutnya ini lebih dari 90 derajat. Itulah yang dinamakan dengan segitiga tumpul. Nah, jadi segitiga tadi dibedakan menjadi berapa? Segitiga tadi dibedakan menjadi dua. Yang pertama tadi segitiga berdasarkan sisinya. Berdasarkan
segitiga berdasarkan sisinya tadi apa saja? Ada tiga, apa? Sama sisi, sama kaki, sembara. Itu di sini ya. Sama sisi, sama kaki, sembara. Kalau berdasarkan sudutnya ada tiga juga, apa tadi? Segitiga lancip, segitiga tunggul, dan segitiga siku-siku. Segitiga lancip, siku-siku, dan sembara. Nah, jadi segitiga tadi bedakan menjadi dua berdasarkan sisinya, berdasarkan sudutnya. Selanjutnya segi empat. Nah, segi empat ini ada banyak nih. Ada yang pertama itu ada persegi, terus persegi panjang, belah ketupat, jajar genja, layang-layang, dan trapesium. Iya, trapesiumnya ada tiga. Ada trapesium saltan kaki, trapesium sembarang, dan trapesium siku. Kita bahas satu-satu ya. Iya. Nah, persegi, kita mulai dari persegi. Ayo, siapa yang bisa menyebutkan ciri-ciri dari persegi? Namira, ayo Namira, apa ciri-ciri dari persegi? Iya, keempat sisinya ini sejajar dan sama panjang. Memiliki 4 sudut siku. Keempat sudutnya ini sama besar, 90 derajat. Terus ini sisi yang berhadapan ini sama panjang. Sisi yang ini berhadapan sama ini sama, panjangnya yang ini sama ini sama juga panjangnya. Terus memiliki dua diagonal yang tegak lurus. Nah, selanjutnya belah ketupat. Ciri-ciri dari belah ketupat sama dengan persegi, tapi persegi itu bentuknya lurus seperti ini. Kalau belah ketupat itu miring gini ya, tapi ciri-cirinya sama. Apa tadi Namira? Iya, memiliki 4 sudut. Keempat sudutnya sama besar, 90 derajat. Jadi kalau digabung 360 derajat. Memiliki dua diagonal yang tegak lurus. Keempat sisinya sama panjangnya, dan sisi yang berhadapan itu sejajar. Tepuk tangan untuk Namira. Hebat Namira. Selanjutnya persegi panjang. Siapa yang mau menyebutkan ciri-ciri dari persegi panjang? Siapa yang mau? Sylvia, boleh Sylvia. Ayo, apa sebutkan ciri-cirinya? Memiliki 4 sisi. Terus selanjutnya, iya, sisi yang sejajar ini sama panjang, atas dan bawah sama panjang, kanan dan kiri sama juga panjang. Terus memiliki 4 sudut. Keempat sudutnya ini 90 derajat. Jadi kalau ditotalkan jadi 360 derajat. Memiliki dua diagonal yang sama panjang. Ini ke sini, yang ini ke sini. Iya, betul. Tepuk tangan untuk Sylvia. Selanjutnya jajar genja. Siapa yang mau menunjukkan ciri-ciri dari jajar genja? Iya, Nando, boleh Nando. Ayo Nando, sebutkan ciri-ciri dari jajar genja. Iya, memiliki 4 sudut, memiliki 4 sisi. Sisi yang sejajar itu sama panjang. Total dari semua sudutnya ini 360 derajat. Dan memiliki dua diagonal. Tepuk tangan untuk Nando. Selanjutnya layang-layang. Siapa yang mau menunjukkan ciri-ciri dari bangun datar layang-layang? Azim, boleh Azim. Ayo Azim, sebutkan ciri-ciri dari bangun datar layang-layang. Ya, tidak memiliki sumbu simetri putar, hanya memiliki satu sumbu simetri lipat. Memiliki 4 sisi yang sejajar itu sama panjang. Sisi yang atas ini kiri dan kanannya sama, yang bawah juga kiri dan kanannya sama panjang. Kedua sisinya memiliki 4 titik sudut, ya, yang di atas, yang di kanan, di bawah, yang di kiri. Selanjutnya memiliki dua diagonal. Tepuk tangan Azim. Nah, yang terakhir itu trapesium. Trapesium ini bedakan juga menjadi 3 seperti segitiga tadi. Yang pertama trapesium sama kaki, yang kedua trapesium siku, yang ketiga trapesium sembara. Nah, trapesium sama kaki, apa ciri dari trapesium sama kaki? Ada yang sebelah. Fatima, ayo apa? Memiliki 4 sisi. Kedua sisi yang berhadapan sama panjang. Iya, yang ini sama yang ini, sama kaki kan? Jadi kakinya ini sama panjangnya. Terus memiliki 4 sudut, 2 sudut tumpuk, sudut lancip, 2 sudut tumpuk. Apa lagi sisinya? Memiliki dua diagonal. Tepuk untuk Fatima. Selanjutnya trapesium apa? Trapesium siku. Apa sih ciri dari trapesium siku ini? Iya, memiliki 4 sisi. Kedua sisi dari trapesium siku ini, iya, merupakan sudut siku 90 derajat. Selanjutnya memiliki 4 sudut. Terus sisinya ini sama yang berhadapan ini sama panjang. Memiliki 2 sisi yang sejajar. Terus memiliki dua diagonal. Nah, kalau yang terakhir trapesium apa? Iya, trapesium sembara. Siapa yang bisa menyebutkan ciri dari trapesium sembara? Namira. Oke, Namira apa?
sini sekarang sedikitnya. Memiliki 4 sisi. Terus keempat sisinya ini berbeda sudut-sudutnya. Ada yang lancip, ada yang tumpul ya. Iya. Nah, terakhir itu sepasang sisinya ini sejajar ini bisa di atas bawah. Nah, sudah paham semua kan tadi trapez buku semuanya. Nah, sudah paham semua kan tadinya? Sudah tahu semua kan? Iya. Tadi apa coba kalau tahu semua? Segi tadi yang pertama apa? Ada apa? Ada persegi. Selanjutnya ada persegi panjang. Selanjutnya, jadi segi empat itu terdiri dari 6. Pertama persegi panjang, belah ketupat, jajar lincah, layang-layang, dan trapesium. Trapesiumnya dibagi menjadi 3, ada trapesium satu kaki, trapesium siku, dan trapesium sebelah sembarang. Sudah paham semua? Sudah ya. Kalau sudah, selanjutnya kita akan lihat ada komposisi bangun data. Apa sih komposisi bangun data itu? Ada yang tahu nggak? Nggak tahu ya? Komposisi bangun data itu ya penggabungan penyusunan beberapa bangun datar untuk menjadi pola bentuk baru dari bangun data tadi. Misalnya segitiga dan persegi, iya yang bahas jauh tadi. Contoh persegi dan segitiga digabungkan itu menjadi bisa membentuk bangunan rumah. Misalnya air sini persegi, misalnya atau persegi panjang saya, terus segitiga. Nah bisa jadi rumah. Iya digabungkan gitu. Nah ini persegi panjang, ini segitiga ya. Iya, jadi komposisi tadi itu penyusunan beberapa bangun datar untuk membentuk pola yang baru jadi rumah. Itu komposisi. Selanjutnya kalau tahu dekomposisi bangun datar. Kalau tadi komposisi bangun datar, yang ini dekomposisi bangun datar. Ada yang tahu dekomposisi bangun datar? Nggak tahu ya. Jadi dekomposisi bangun datar ini adalah penguraian kembali dari penggabungan bangun datar tadi ke dalam bentuk bangun datar penyusunnya. Kalau dekomposisi itu menggabungkan beberapa bangun datar, kalau dari dekomposisi ini menguraikan kembali bangun datar yang telah disusun tadi. Jadi sudah paham semua ya? Iya, alhamdulillah. Nah, pasti sudah pada capek semua ya? Kalau sudah pada capek semua, mau nggak kita ice breathing lagi sekarang? Ya, sekarang siapa yang mau maju depan dulu ibu mimpin ice breathingnya? Sylvia, boleh Sylvia maju sini. Semuanya berdiri dulu, berdiri lagi. Sekarang kita akan pukul jog, mulai ya. 1, 2, 3. Jempol kanan, jempol kiri digabungkan. Good job. Jempol kanan, jempol kiri digabungkan. Good job. Jempol kanan, jempol kiri digabungkan. Good job. Kanan kiri dikasih good job. Good job. G-O-D, good job. Good job. Good job. Good job. Yeay. Ya, terima kasih Sylvia. Selamat semuanya. Paham semua. Kalau sudah paham semua, sekarang Ibu akan memberikan kalian tugas. Tapi sudah Ibu menjelaskan, Ibu akan membagi kalian beberapa kelompok dulu ya. Barisan yang di ujung ini kelompok 1, barisan yang ini kelompok 2, barisan yang ini kelompok 3, dan barisan yang ini kelompok 4. Nah, jadi berkelompok ya mengerjakannya, jangan sendiri-sendiri, saling bantu. Ibu jelaskan dulu ya sebelum membagikan tugasnya. Diperhatikan, oke? Ya, tugasnya itu di sini nanti dibuat nama kelompoknya, kelompok 1, 2, 3 atau 4. Terus di sini nama kalian. Jadi ini bangun datar yang kalian digunting, satu-satu, terus disusun seperti ini. Gambarnya, contohnya ini. Contohnya yang ini. Disusunnya di lembar selanjutnya nanti Ibu kasih. Ya, disusun di sini mengikuti contoh yang ini tadi. Paham semuanya ya? Paham. Kalau paham, Ibu kasih tugasnya. Di sini sudah Ibu guntingkan. Untuk masing-masing kelompok sudah Ibu guntingkan. Tinggal kalian tempel saja ya. Bisa semua mengerjakannya? Iya. Sudah semua? Oke, sudah ini kumpul ya. Nah, sudah semua ya. Oke, Ibu periksa dulu. Dimulai dari kelompok 1, perwakilannya siapa yang mau maju ke depan? Perwakilan aja. Siapa yang mau maju ke depan? Nando boleh. Coba menjelaskan tentang
tugas ini pada teman-teman semuanya. Iya, tangan jalan dong. Sennya siapa yang mau cuma berdua? Ya, sen. Siapa yang mau cuma berdua? Azam boleh. Iya, sama. Jelaskan lagi. Iya, tangan Azam kelompok dua. Siapa yang mau kelompok tiga? Fatimah. Ya, silakan. Iya, tangan kelompok tiga teman-teman. Sennya angkat kelompok empat, siapa yang maju? Algis boleh. Iya, tentang semuanya. Nah, sudah benar semua ya jawaban-jawaban kalian. Terus tulisnya sudah rapi semua ya. Iya, tentang semuanya. Nah, jadi sudah paham semua ya pembelajaran kita hari ini. Tadi belajar tentang bangun data. Ciri-ciri dari bangun data. Sekarang Ibu mau tanya sama kalian. Coba Azim sebutkan apa itu pengertian dari bangun data. Jangan lihat di papan tapi. Iya, tentang Azim. Coba Sylvia sebutkan apa saja macam-macam bangun data tadi. Ada 3. Iya, ada segi banyak, segi 3, dan segi 4. Tentang semua itu Sylvia. Nah, sekarang ada yang berani nggak menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Siapa yang berani? Nando berani. Ayo Nando sebutkan, simpulkan apa pembelajaran kita pada hari ini. Iya, tentang Nando. Jadi, kita hari ini tadi belajar tentang bangun data. Pengertian bangun data tadi adalah sebuah bangun yang berbentuk data yang dibatasi oleh garis lurus dan garis lengkung. Macam-macam bangun data tadi ada 3, ada segi banyak, ada segi 3, dan segi 4. Nah, jadi sudah paham semua ya materi pembelajaran kita pada hari ini. Ya, tepuk tangan semua ya untuk kita hari ini. Nah, itulah tadi pembelajaran kita pada hari ini. Minggu depan kita akan belajar tentang pecahan. Pecahan dengan penjauhan 1, pecahan dengan penyebut yang sama, pecahan senilai, dan pecahan desimal. Senang gak belajar hari ini? Senang semua gak belajar hari ini? Senang gak ya? Iya, senang. Nah, sekarang kita tutup ya pembelajaran kita pada hari ini. Tapi sebelum pulang kita berdoa dulu. Siapa ketua kelasnya tadi? Ya, selanjutnya berdoa. Angkat tangan semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Ibu akhiri ya pembelajaran kita pada hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.